Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini, kami membahas semua isi kitab dalam Alkitab, dimulai dari kitab Kejadian, hingga kitab Wahyu setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Di episode terakhir, kami selesai mempelajari surat kedua kepada Timotius, dan berhenti pada perkataan Rasul Paulus yang berkata, "Aku telah mempertaruhkan perjuangan yang baik. Aku telah menyelesaikan perlombaan, aku telah menjaga iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran." Paulus yang berjuang keras dalam kasihnya kepada Tuhan dan berjerih payah dalam kasihnya kepada Tuhan harus menerima penghargaan. Seolah ia ingin mengatakan setiap pelayan Kristus yang sejati, yang mengasihi Tuhan dan berjerih payah untuk Tuhan akan mendapatkan penghargaan yang nyata di sorga. Hari ini kita akan kembali ke kitab-kitab Perjanjian Lama untuk memulai mempelajari kitab Yehezkiel yang adalah salah satu nabi besar dalam Perjanjian Lama. Mungkin ini pertama kalinya Anda mendengarkan studi tentang kitab Yehezkiel, mungkin tidak ada yang pernah mempelajari kitab itu bersama Anda atau menjelaskannya. Mari kita sepakati bersama bahwa kitab ini adalah kitab nubuat yang hebat. Kita akan banyak berhenti dalam bagian dalam kitab ini, dan oleh anugerah Tuhan kita akan mengandalkan pekerjaan roh Tuhan di dalam kita untuk membuat kita semua memahami kitab ini. Oleh karena itu saya mendorong Anda untuk mengikuti studi kita mulai dari episode ini hingga akhir kitab ini. Siapkan Alkitab Anda dengan buku catatan dan pena, catat komentar Anda atau pertanyaan Anda dan kirimkan pada kami. Dengan rahmat Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Saudara Yosef. Senang bisa bersama Anda Saudara Riyad. Saya senang kita mulai mempelajari kitab Yehezkiel bersama Anda. Setiap kali kita datang di hadapan Alkitab, Tuhan menyatakan kepada kita kekayaan firman-Nya. Amin. Semoga Tuhan buka pikiran kita Amin. untuk memahami kitab yang besar ini. Amin. Kitab Yehezkiel adalah salah satu kitab yang penting yang perlu kita berhenti sejenak Benar. di dalamnya dan membahasnya perlahan. Meskipun 30 episode tidak cukup untuk kitab ini. Ya. Kita butuh ratusan episode, tapi kita akan berusaha untuk berhenti di bagian-bagian yang penting. Kita Tepat. pun akan membahasnya bersama hadirin. Amin. Saudara Yosef, seperti yang selalu kita lakukan dalam mempelajari kitab baru, kita perlu tahu siapa penulisnya dan juga tanggal penulisannya. Sangat jelas di pasal 1 bahwa penulisnya adalah Yehezkiel, tetapi mungkin tidak banyak yang tahu tentang Yehezkiel. Siapakah dia? Apa silsilahnya, sejarahnya, perannya, dan pekerjaannya? Mohon beri kami penjelasan tentang Yehezkiel sebagai penulis. Nah, Yehezkiel tidak disebutkan kecuali dalam kitab Yehezkiel. Jadi kita tidak akan menemukan informasi tentang dirinya di tempat lain dalam firman Tuhan. Seperti kita baca tentang Yeremia, Daniel, dan Yesaya juga kita baca tentang dia, tapi Yehezkiel tidak kita baca kecuali dalam kitab Yehezkiel. Dia adalah salah satu orang Lewi, seorang imam. Dia adalah keturunan Zadok, bukan dari Itamar, dan dia adalah seorang nabi, seorang penyair, dan seorang imam. Namun dia tidak menjalankan pekerjaannya sebagai imam karena dia diasingkan pada waktu itu. Ketika dia mencapai usia 30 tahun di mana seorang imam ditahbiskan untuk menjadi imam. Dia berada di antara orang-orang yang diasingkan. Dan pada tahun ke-30, alih-alih menjadi seorang imam, Tuhan memanggilnya untuk menjadi seorang nabi. Nah, zamannya adalah zaman yang sulit. Oleh karena itu, arti namanya sangat indah. Yehezkiel berarti yang diperkuat oleh Tuhan, yang diperkuat oleh Yang Maha Kuasa. Seperti yang disebutkan bahwa kita telah selesai mempelajari surat kedua kepada Timotius, surat di akhir zaman,
Di mana Rasul Paulus berkata kepada Timotius, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mengapa? Penting bagi kita untuk memulai surat Timotius dengan semangat kekuatan, kasih, dan pikiran yang sehat. Karena ini adalah hari yang sulit di mana orang tidak tahan dengan ajaran yang sehat. Poin yang sama juga ada di sini, orang-orang pada zaman Yeskiel juga tidak ingin mendengarkan ajaran Tuhan. Oleh karena itu, Nabi membutuhkan agar namanya berarti bahwa Tuhan memperkuatnya atau Yang Maha Kuasa memperkuatnya. Baik, Yehezkiel arti namanya yang diperkuat oleh Tuhan atau Tuhan memberinya Ya. kekuatan. Tepat. Setiap kitab memiliki gaya sastra, sama seperti kitab Ratapan ataupun Yeremia dan kitab Yesaya. Kita perlu tahu apa gaya sastra dari kitab Yehezkiel ini. Apakah itu puitis, atau nubuat, atau apokaliptik? Mohon jelaskan gaya penulisannya. Yeskiel adalah salah satu dari 4 nabi besar. Kita memiliki 16 nabi dalam Perjanjian Lama yang menuliskan 16 nubuat, 4 nabi besar dan 12 nabi kecil. Keempat nabi besar itu adalah Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Daniel. Dengan demikian kita memahami bahwa Yeskiel adalah nabi ketiga di antara nabi-nabi besar. Nabi ketiga mengingatkan kita pada kitab Imamat. Kitab Imamat yang membicarakan tentang kenajisan dan kekudusan. Benar. Pemikiran yang sama di sini Yeskiel bicara tentang kenajisan dari bangsa itu. Yang najis menurut kitab Imamat dikeluarkan dari perkemahan. Si penderita kusta dan lainnya tempat mereka adalah di luar perkemahan. Di sini seperti seluruh bangsa najis dengan penyembahan berhala. Mereka dibawa dalam pembuangan. Tidak hanya dibawa ke pembuangan, tapi juga kemudian Tuhan sendiri meninggalkan kota yang kita lihat Benar. juga dalam studi kita. Jadi itu bukan hanya seseorang yang diasingkan dari perkemahan, tapi Tuhan sendiri dan kemuliaannya diambil dan pergi keluar dari kota Yerusalem sepenuhnya. Baik, saya senang Anda merujuk pada masalah penderita kusta ataupun orang najis. Ketika itu disebutkan dalam 5 kitab Musa dan khususnya dalam kitab Imamat mengenai kenajisan ini, penderita kusta harus dipisahkan di luar perkemahan. Benar. Namun itu juga berbicara tentang masa depan bahwa dosa memisahkan seseorang keluar dari kota Tuhan. Kemudian bangsa itu dipisahkan keluar dari kota Tuhan Benar. karena dosa harus menjauhkan manusia dari hadirat Tuhan. Ya, benar. Saudara Yosef seperti biasa ketika mempelajari kitab baru, mohon bagikan dengan kami topik atau subjek utama serta pembagian dari kitab ini untuk membantu studi kita. Nah, nubuat ketiga ini kita membaginya dengan sederhana menjadi 3 bagian. Pertama, bicara tentang kejahatan bangsa itu dan hukuman atasnya. Kedua, berbicara tentang penghakiman terhadap bangsa-bangsa sekitar. Kemudian akhirnya berbicara tentang pemulihan bangsa itu dan kemuliaan masa depannya. Ini sederhana, kejahatan bangsa itu dan pengusiran bangsa itu keluar atas keluarnya kemuliaan. Dari tengah-tengahnya, kemudian penghakiman sebangsa-bangsa, 7 bangsa atau orang-orang yang mengelilingi Israel yang dihukum menurut kitab ini. Dimulai dari pasal 24 hingga pasal 32. Kita akan melihat penghakiman atas bangsa-bangsa ini. Kemudian akhirnya di bagian terakhir kita melihat dari pasal 32 dan seterusnya pemulihan masa depan bangsa itu dan kemuliaan eksatologis dari akhir mereka. Saudara Yosef, Anda menyebutkan bahwa ketika Yehezkiel menulis kitab ini atau melihat penglihatan-penglihatan ini saat berada di antara orang-orang yang diasingkan di Babel. Ya. Mohon jelaskan pada kami tahapan-tahapan pembuangan ke Babel. Kapan dimulai, berapa tahapnya, dan kapan berakhirnya? Secara umum kita dapat mengatakan bahwa pembuangan ke Babel terjadi dalam 3 tahap. Ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Karena seolah Tuhan membawa gelombang pertama dan memberikan peringatan, bertobatlah. Inilah yang Tuhan lakukan dalam kitab Yeremia, dalam kitab yang kita pelajari. Beberapa kali Yeremia berbicara dan menangis agar orang-orang bertobat. Dia menyaksikan tahap pertama, kemudian tahap kedua, dan akhirnya tahap ketiga. Kita dapat mengatakan pembuangan ke Babel terjadi dalam 3 tahap. Dan pada tahap pertama kita dapat melihat bahwa Daniel diasingkan ke Babel. Pada tahap kedua, Yeskiel diasingkan ke Babel. Pada tahap ketiga, Yerusalem dihancurkan, bait Allah dibakar, dan Yeremia dibawa pergi. Dia dibawa pergi dan pergi ke Mesir, jadi kita dapat menghubungkan ketiga tahap ini dengan Daniel, Yeskiel, dan Yeremia. Tahap pertama berhubungan dengan pembuangan Daniel. Tahap kedua dengan pembuangan Yeskiel, dan tahap ketiga dengan pembakaran penghancuran Yerusalem serta bait Allah. Kemudian Yeremia pergi ke Mesir. Karena tahap-tahap ini sangat penting, jadi mohon jelaskan juga tahap pertama terjadi pada zaman Raja Yehuda yang mana? Kapan tahap kedua? Dan ketiga, pada zaman raja-raja yang mana? Bahkan jika dalam perkiraan tahun sebelum Masehi.
Tahap pertama terjadi pada zaman Yoyakim, raja yang sangat jahat. Nebukadnezar datang dan menangkapnya dan membunuhnya. Ini terjadi sekitar 606 sebelum Masehi. Setelah 9 tahun. Tentu beberapa dari peristiwa ini terdapat dalam 2 Raja-Raja Tepat. 24, supaya pemirsa Ya. dapat merujuk pada teks Alkitab. Tentu. Tahap kedua terjadi pada zaman Yoyakin seperti yang kita baca di pasal ini. Pembuangan Yoyakin dilakukan setelah dia memerintah hanya selama 3 bulan dan 9 tahun. Setelah tahap pertama, kemudian 11 tahun kemudian Nebukadnezar datang pada zaman Sidikia. Dan dia menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah dan sisanya dibawa ke pembuangan. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk mengambil pertanyaan pemirsa. Nabi Yeskiel adalah salah satu orang yang diasingkan ke Babel pada masa pemerintahan Yoyakin, yang merupakan Raja Yehuda setelah Yoyakim. Pada tahun-tahun pemerintahan Yoyakim yang berlangsung selama 11 tahun, pembuangan pertama terjadi di mana Nabi Daniel juga diasingkan. Kemudian Yoyakin datang dan mengambil tahta, dan memerintah hanya selama 3 bulan. Kemudian pada tahun 597 sebelum Masehi, pembuangan kedua terjadi, dan Nabi Yeskiel diasingkan pada masa itu. Yeskiel adalah kontemporer dengan Nabi-Nabi Yeremia dan Daniel. Daniel dibawa ke istana Raja Babel dan menjadi Perdana Menteri di sana. Sementara Yeskiel adalah salah satu orang yang diasingkan, yang dibawa ke tepi sungai Babel. Kami ingin tahu, Saudara Ayat, hubungan kitab Yeskiel dengan nabi-nabi besar. Saudara Yosef, Anda sebutkan bahwa kitab nabi-nabi besar ada 4. Kita belajar Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Daniel. Apa hubungan kitab Yeskiel dengan kitab-kitab lain? Kitab-kitab nabi besar. Kita bisa katakan bahwa setiap nabi dari 4 nabi besar memiliki fokus pada masalah tertentu. Yesaya fokus pada keselamatan Tuhan. Seperti arti namanya, karena kata Yesaya berarti keselamatan Tuhan. Yeremia fokus pada penghakiman Tuhan. Yeskiel fokus pada kemuliaan Tuhan. Terakhir, Daniel fokus pada pemerintahan Tuhan karena dia berasal dari dinasti kerajaan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa setiap orang mencari keahliannya, karena Yeskiel adalah seorang imam. Dia sangat fokus pada kemuliaan Tuhan yang meninggalkan Bait Allah. Itu sangat sulit baginya. Tentu saja dia benar, dan Daniel sangat sedih karena pemerintahan Tuhan jatuh ke tangan bangsa-bangsa lain. Tentu saja dia benar karena dia berasal dari dinasti kerajaan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Yesaya fokus pada keselamatan Tuhan atau penyembuhan. Dalam pasal 1 dari kitab Yesaya, orang-orang tidak memiliki obat, bengkak, bilur, dan luka baru. Bangsa yang sakit. Itu benar. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Namun ketika sampai pada Yesaya 53 dan oleh bilur-bilurnya, kita sendiri disembuhkan, penyembuhan itu terjadi. Kemudian Yeremia fokus pada perjanjian. Terutama perjanjian pertama yang telah dilanggar dan Tuhan menolak umatnya. Namun ada perjanjian baru yang dibicarakan oleh Yeremia dalam pasal 31. Tuhan akan membuat perjanjian baru ini di masa depan dengan bangsa ini. Kemudian Yeskiel fokus pada kemuliaan Tuhan. Kemudian yang pergi pada pasal pertama, pasal 10 dan pasal 11. Namun kemuliaan itu dipulihkan sekali lagi dengan cara yang lebih menakjubkan di pasal-pasal terakhir dari kitab ini. Terakhir Daniel fokus pada pemerintahan yang pergi dari bangsa yang dipilih Tuhan. Namun melalui anak manusia, Mesias tanpa berbuat tantangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung akan datang. Pemerintahan Kristus yang akan memenuhi seluruh dunia dan memerintah selama 1000 tahun. Oleh karena itu dalam kitab-kitab nabi besar, Yesaya berbicara tentang keselamatan dari Tuhan, Yeremia berbicara tentang perjanjian baru. Setelah perjanjian pertama yang telah dilanggar, inilah perhentian Yeremia. Kemudian Yeskiel berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang akan kembali setelah meninggalkan Bait Allah dan kota. Benar. Dan Daniel berbicara tentang kerajaan anak manusia setelah keturunan Daud gagal untuk tetap berada di tahta dan zaman bangsa-bangsa kafir datang. Kristus akan datang di masa depan untuk mendirikan kerajaan mileniumnya yang indah sebagai Raja Israel dan Raja besar atas seluruh bumi. Seperti Anda katakan bahwa keturunan Daud gagal dan bangsa-bangsa kafir juga gagal. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali dia yang memiliki pemerintahan untuk datang menggunakan bahasa Yeskiel. Pasal 21 ayat 27, orang-orang yang kupilih untuk menghukum kota ini telah datang, yaitu Mesias. Semua sistem pemerintah di dunia gagal. Sampai Benar. Kristus datang, dia akan memerintah dalam kebenaran dan damai. Di sini kita melihat Iya, kegagalan yang Ya. ada di seluruh dunia. baik. Saudara Yosef, sebagai bagian dari gaya sastra dalam suatu kitab, ada juga frasa atau kata-kata yang diulang yang memberikan sedikit cahaya mengenai apa orientasi dari kitab ini.
Mohon beri kami beberapa kata kunci yang diulang banyak kali dalam kitab ini. Kata yang paling sering diulang dalam kitab ini adalah anak manusia, sekitar 100 kali. Yeskiel bukan anak Abraham, meskipun tentu saja adalah anak Abraham. Namun karena umat ini telah berada dalam tahap loami, maka nama ini muncul sebagai anak manusia. Nama ini juga dikatakan tentang Kristus yang datang pada zaman bangsa-bangsa kafir. Dan umat menolaknya. Oleh karena itu kita baca tentang anak manusia di Perjanjian Baru lebih dari 80 kali. Oke, dalam tanda kurung Anda sebutkan bangsa itu melewati tahap Lo-Amami. Apa arti Lo-Amami? Kata loami berarti bukan umatku. Lo, tidak atau bukan? Ami, umatku. Apakah ini tahap penolakan? Ya, tahap penolakan setelah Nebukadnezar datang dan zaman-zaman bangsa kafir dimulai, periode ini disebut loami. Nama ini diambil dari Hosea pasal 1. Kemudian kata anak Adam diulang banyak kali, sekitar 100 kali. 100 Apa kali. lagi? Juga kami memiliki aku Tuhan yang diulangi 87 kali. Frasa dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan 72 kali. Jadi ketika Tuhan menghakimi atau memberkati, tujuan dari itu adalah supaya umat mengetahui bahwa akulah Tuhan. Karena dalam penghakiman, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam penyembuhan serta berkat juga kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Mohon beri komentar mengenai waktu ketika Yeskiel berada di antara orang-orang yang diasingkan. Seperti yang kita ketahui dalam pasal 1, orang-orang yang diasingkan itu berada di sungai-sungai Babylon. Babylon saat ini adalah Irak. Ya. Meskipun dalam kesulitan yang sangat berat, dia bisa melihat langit terbuka dan melihat penglihatan-penglihatan dari Tuhan. Ya. Secara praktis, bagi kita sebagai umat Tuhan yang sedang berada dalam kesulitan, di wilayah Irak khususnya sekarang, di Ya. beberapa kota di Irak, dan mungkin di sepanjang sungai Babylon atau sungai Efrat khususnya. Apa yang ingin Anda katakan kepada orang-orang percaya yang sedang dalam penderitaan di sana, yang terhalang untuk memiliki pertemuan dan gereja, terhalang dari kenyamanan, apakah mereka bisa melihat langit terbuka untuk berbicara dan menikmati persekutuan dengan Tuhan? Sebenarnya Yeskiel yang seperti yang kita pahami dalam arti namanya yang diperkuat oleh Yang Maha Kuasa, membawa pesan penghiburan seperti yang kita baca dalam pasal pertama tentang kanal Sebar. Dan sungai-sungai Babylon yang ada dalam Mazmur 37 yang mengatakan di tepi sungai-sungai Babel di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion, seperti sanalah orang-orang menawan kita minta pada kita mendengarkan nyanyian. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Namun kita mencapai Yeskiel pasal 47, kita akan baca tentang sungai yang menakjubkan. Sebuah sungai sukacita, penghiburan, dan kegembiraan. Dan saya percaya bahwa itu adalah hak setiap orang percaya sejati untuk tidak terfokus pada penderitaan. Meskipun itu ada seperti yang dikatakan Kristus, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Namun apakah jalan Kristus itu sendiri mudah? Tidak. Meskipun demikian, dia adalah manusia sukacita. Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Seseorang pernah berkata atau ada patah bijak yang mengatakan, jika kamu ingin hidup bingung, maka lihatlah di sekitarmu. Untuk sengsara, maka lihatlah di dalam dirimu. Jika kamu ingin hidup nyaman, lihatlah kepada Tuhan. Ini adalah doa saya untuk saudara-saudara saya yang melewati masa-masa sulit. Lihatlah pada Tuhan, lihat pada Yang Maha Kuasa, lihat pada Tuhan yang besar yang dapat memberi lagu bagi kamu di malam hari. Seperti Yohanes yang diasingkan ke Pulau Patmos, dan di sana dia mampu melihat apa yang lebih jauh dari matahari dan bumi, Yeskiel juga di antara orang-orang yang diasingkan di sungai Babylon bisa melihat langit yang terbuka. Tuhan dapat menjangkau dengan penghiburan kepada saudara-saudara kita yang tercinta di Irak yang terkepung, yang mungkin terhalang dari segala jenis kenyamanan, namun pintu surga masih terbuka. Seperti yang kita baca dalam pasal 1, saudara ayat, kita akan menemukan bahwa ada seorang pria di atas semua pemandangan ini, dan pria ini adalah kepala kita, kekasih kita, dan mempelai kita yang mati untuk kita. Kristus naik ke surga dengan malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, dan kuasa-kuasa yang telah tunduk kepadanya. Jadi mengapa kita menjadi sengsara dan depresi? Dia yang memegang seluruh alam semesta berkata dalam Matius pasal 28, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia adalah kepala kita dan mempelai pria kita. Anda membagi kitab Yeskiel dalam 3 bagian utama dari pasal 1 hingga 24, pemberontakan rakyat dan hukuman terhadap mereka. Kemudian pasal 25 hingga 32, hukuman terhadap bangsa-bangsa sekitar rakyat. Lalu pasal 33 hingga 48, kata-kata pemulihan di masa depan dan kembalinya kemuliaan kepada bangsa itu dan kembalinya rakyat itu sendiri. Mohon ceritakan pada kami tentang beberapa dari penglihatan dan beberapa dari perumpamaan dalam kitab ini. Kitab ini punya gaya visi, bukan hanya satu visi. Baik. Dan juga perumpamaan atau biar saya katakan sebagai cara untuk menjelaskan. Nabi menggunakannya untuk menyampaikan suara Tuhan kepada rakyat. Jika Anda berkenan, mari kita berhenti di bagian-bagian ini agar kita dapat meletakkan dasar untuk mulai mempelajari kitab ini. Amin. Jadi dalam kitab ini ada 10 tanda, 6
penglihatan, dan 6 perumpamaan. Misalnya jika kita ingin melihat tanda-tanda itu, maka tanda pertama ada di pasal 4 ayat 1 sampai 3. Namun, setelah itu kita akan baca tentang 10 tanda lainnya dan 6 penglihatan. Penglihatan pertama ada di pasal 1 yang akan kita renungkan dalam episode berikutnya dengan pertolongan Tuhan. Dan 6 perumpamaan pertama terdapat di pasal yang ke-15. Dengan demikian kita memiliki 10 tanda, 6 penglihatan, dan 6 perumpamaan dalam kitab ini. Kita akan mendengarkan pertanyaan dari hadirin. Kami ingin mengetahui siapa nabi lain yang sezaman dengan Yeskiel. Siapakah nabi-nabi yang sejaman dengan Yehezkiel? Nabi-nabi pembuangan sudah dikenal. Saya menyebutkan mereka sebentar tadi, Yeremia dan Dan Daniel. Kita bisa menambahkan kepada mereka Habakuk yang juga tertekan dan ketakutan bahwa bangsa yang kejam, orang Kasdim, akan datang dan menyerang tanah itu. Mereka adalah nabi-nabi yang menyaksikan pembuangan. Ada nabi-nabi kembalinya dari pembuangan, Hagai, Zakaria, dan akhirnya Maleaki yang merupakan nabi terakhir dalam perjanjian lama. Namun nabi-nabi yang menyaksikan pembuangan adalah Yeremia, Daniel, dan Yeskiel. Kita juga bisa menambahkan Habakuk. Terima kasih Saudara Yosef. Sebagai pengantar kami merenungkan beberapa informasi penting tentang siapa penulisnya, tanggal penulisan, gaya sastra kitab ini, tahapan pembuangan dan pembagian kitab ini. Sebenarnya kita memiliki dasar yang baik yang bisa kita mulai untuk mempelajari kitab Yehezkiel ini. Sekarang kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua, selamat datang di episode pertama kitab Yehezkiel. Sebagai pengantar untuk kitab ini, kita berhenti di banyak poin sebagai pengantarnya. Kami membahas Yehezkiel sebagai pribadi. Jadi adakah yang bisa ingatkan tentang informasi yang kita miliki tentang seorang Yehezkiel? Makna nama Yehezkiel adalah yang dikuatkan oleh Yang Maha Kuasa dan memang benar bahwa di akhir zaman orang-orang menolak ajaran yang benar dan orang percaya membutuhkan kekuatan khusus dari Tuhan. Nama ini sangat cocok dengan panggilannya dan periode hidupnya. Ia adalah seorang imam dari keturunan Sadok, namun ia tidak menjalankan jabatan imamat karena imamat hanya bisa dijalankan ketika seseorang berusia 30 tahun. Pada usia 30 tahun ia berada dalam pembuangan, namun Tuhan memuliakannya untuk menjalankan nubuat dan menulis kitab ini pada saat itu. Benar, Saudara Yosef. Nah, saya akan menambahkan satu hal. Dia adalah nabi yang sudah menikah, berbeda dengan Yeremia yang tidak menikah, dan berbeda dengan Daniel yang juga tidak menikah. Dia sudah menikah dan istrinya meninggal. Dia diminta untuk tidak menangisinya. Istrinya meninggal di pasal 24. Ya, Baik. Kita tahu bahwa Yehezkiel adalah salah satu dari yang dibuang di Babel dan melihat penglihatan di kanal Kebar. Apa saja tahapan-tahapan pembuangan Babel? Ada yang bisa ingatkan? Ini adalah kemurahan Tuhan saat Dia memanggil bangsa ini untuk bertobat, bahwa pembuangan terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama ketika Daniel dibuang ke Babel itu terjadi pada masa Raja Yoyakim. Tahap kedua ketika Yehezkiel dibawa ke Babel itu terjadi pada masa Yoyakim. Tahap ketiga Yerusalem. Dan Bait Allah dihancurkan ketika Yeremia dibawa. Ini terjadi pada masa Raja Yehezkiel. Saudara Yosef? ya, benar. Baik. Apa saja pembagian-pembagian kitab ini agar kita dapat mulai mempelajarinya? Dari pasal 1 hingga pasal 24, pembuangan bangsa dan hukuman. Kemudian kita melihat dari pasal 25 hingga 32 hukuman-hukuman. 7 hukuman atas bangsa-bangsa atau hukuman atas 7 bangsa. Kemudian dari pasal 33 hingga 48 kita melihat pemulihan bangsa. Dan Tuhan mulai berurusan dengan mereka lagi. Baik. Benar. Terima kasih semua. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Anda. Pemirsa terkasih, kita belajar di episode ini bahwa Yehezkiel menyampaikan kata-kata dari penglihatan atau nubuat ini ketika dia berada di kanal Kebar, di Babel, di antara orang-orang yang dibuang. Pembuangan Babel terjadi karena bangsa ini melakukan kejahatan besar dan juga kehinaan. Seperti yang Saudara Yosef sebutkan dalam episode ini bahwa itu semua ada dalam kitab Imamat yang berbicara tentang kekudusan dan ketidakmurnian. Jadi orang kusta dipisahkan di luar kota, seperti dalam Imamat 13. Hal yang sama di sini, bangsa itu dibuang sebagai akibat dari kejahatan mereka keluar tanah Israel atau tanah Yehuda ke pembuangan. Tidak hanya itu, tetapi juga kemuliaan Tuhan sendiri meninggalkan tanah itu karena telah dinodai. Satu-satunya hal yang dapat memisahkan manusia dari Tuhan dan membuat kemuliaan Tuhan meninggalkan tempat itu adalah dosa. Karena dosa memisahkan manusia dari Tuhan dan dia tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Dosa menjauhkan manusia dari Tuhan.
Jika saya memiliki permohonan doa untuk diri saya sendiri dan untuk Anda pemirsa terkasih, maka itu adalah kekudusan. Kekudusan, tanpa itu tidak ada yang dapat melihat Tuhan. Anda harus hidup kudus dalam kehidupan pribadi Anda. Setiap hari, kendalikan diri Anda di hadapan firman yang kudus. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jika ada pesan untuk kita sebagai sebuah komunitas, maka hendaknya kita memperhitungkan kekudusan Allah dalam pertemuan-pertemuan kita. Pertemuan kita harus dikarakterisasi dengan kekudusan dan takut akan Tuhan untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita harus mengucapkan doa singkat ini, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah diriku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Biarlah setiap kita menghakimi diri sendiri dan menyucikan diri di hadapan Tuhan. Biarlah firman yang kudus menyucikan hidupnya untuk mengetahui bagaimana merasakan kehadiran Tuhan setiap hari. Biarlah kita semua, umat Tuhan, takut akan kejahatan. Hai kamu yang mencintai Tuhan, bencilah kejahatan, bencilah dosa. Biarlah kita membenci kelaliman dan kejahatan. Biarlah kita dihiasi dengan kekudusan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. انتظري الرب يا نفسي واذكري جوده لا تنسي فذاك بحبه الأبدي لك اليوم كذا الأمس انتظري الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب انتظري الرب ورحمته يريك عظمة قوته وإن تظنيه كوانا فذا للخير بحكمته انتظري الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب انتظري الرب فلم يخجل من نظر إليه ولم يفشل فالوجه أنار ورفعه وأعطى بطيب من يسأل انتظري الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.